Majukan Jogja dengan cara mempublikasikan sesuatu yang khas Jogja yang membawa manfaat bagi rakyat Jogja semua. Itu sebabnya saya ingin sampaikan bahwa ini kami persembahkan untuk Jogja. Buku ini secara ekonomis mungkin berbeda, dipandang dari sisi bisnis dan lain-lain tidak seperti itu pada umumnya. Buku ini memang tidak untuk komersil. Jadi saya ngomong sama Mbak Irin penulisnya, kalau jenengan mau cari duit dari royalti buku ini, saya ingin sampaikan saya pesimis dengan penjualannya, tetapi saya ingin mempersembahkan ini untuk Jogja. Itu sebabnya saya berharap buku ini bisa bermanfaat bagi rakyat Jogja. Minimal informasi Jogja bisa terpublikasikan ke seluruh dunia. Kemarin saya sempat ke negara Asia, saya bawa bukunya dan saya kasih ke perpustakaan di Asia. Jadi saya ingin sampaikan, saya bisanya cuma begini. Tapi saya berharap hal kecil yang saya lakukan itu bisa ditiru oleh banyak orang sehingga juga bisa lebih jaya, lebih baik, lebih gaungnya sampai internasional. Mengaitkan antara risalah pembentukan undang-undang, dinamika politik hukum, serta nilai-nilai kebangsaan yang melandasi lahirnya keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Buku ini mengingatkan kita bahwa memahami keistimewaan Yogyakarta tidak cukup dengan membaca aturan, tetapi juga dengan mempelajari secara komprehensif bagaimana akar sejarah Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Saran masukan atas isi buku ini tentu penting, karena saya harap buku ini bisa menjadi buku referensi terutama sejarah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan. Selain itu, saya berharap ada buku lain yang isinya melengkapi secara komprehensif fakta sejarah bahwa Jogja perlu kita juga bersama, terutama nilai-nilai dan kebudayaannya. Keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta terus kita kawal bersama, perlu kita teruskan semangatnya ke generasi yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu pesan penting yang sangat relevan dari buku ini adalah warisi apinya, jangan abunya. Keistimewaan tidak boleh dibekukan dalam seremoni dan simbol, tetapi harus terus dihidupkan, dirawat dan dimaknai secara kontekstual lintas generasi, serta diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. DIY merupakan contoh sekaligus laboratorium bagaimana sejarah, budaya, dan negara dapat bertemu dalam satu bingkai kebangsaan. Oleh karena itu, saya berharap forum bedah buku ini tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi menjadi ruang refleksi bersama, ruang dialog yang jujur dan kritis. Kritik, masukan, dan pandangan yang berkembang hari ini sangat penting sebagai bagian dari upaya merawat nalar publik dan etika konstitusional kita bersama. Akhir kata, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara bedah buku yaitu esensi keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, tafsir historis konstitusional atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga
Semoga diskusi hari ini membawa manfaat, memperkaya pemahaman kita, dan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keistimewaan Yogyakarta sebagai amanat sejarah dan konstitusi.